Saudara, tahapan rekapitulasi suara Pilpres akan digelar mulai hari ini. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Agnes Karina dari Gedung KPU Jakarta. Karina, bagaimanakah pelaksanaan rekapitulasi satu hari setelah kedua pasangan Capres dan Cawapres ini mengklaim dirinya memperoleh kemenangan di pemilihan presiden kemarin? Ya, Friska, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwa satu hari pasca pemungutan suara, hari ini proses rekapitulasi telah sampai ke tahap panitia pemungutan suara di kelurahan dan prosesnya masih terus bergulir. Kami juga sempat berbincang dengan salah satu komisioner KPU yang menyatakan bahwa evaluasi secara umum pelaksanaan Pilpres kemarin dinyatakan lancar, relatif lancar, dan juga antusiasme masyarakat dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu legislatif, walaupun belum ada hitung-hitungan resmi berkaitan dengan hal ini. Dan dinyatakan hanya ada beberapa catatan, salah satunya adalah pemilu lanjutan yang masih harus dilangsungkan di 9 distrik di kawasan Yahukimo di Papua yang terhalang masalah distribusi karena masalah geografis yang menyulitkan untuk pendistribusian logistik. Dan sementara sudah terkait dengan lembaga survei yang kemarin sudah merilis hasil hitung cepat untuk dua kandidat calon presiden maupun wakil presiden, ditegaskan oleh anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah bahwa tiap lembaga survei harus menyatakan kepada masyarakat bahwa hasil quick count atau hasil hitung cepat bukan merupakan hasil resmi yang dirilis oleh pihak KPU, sehingga hasil tersebut masih mempunyai margin of error atau masih punya kemungkinan kesalahan-kesalahan penghitungan dan kesalahan angka-angka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Namun diakui oleh Ferry Kurnia bahwa ke-11 lembaga survei yang menyurvei dua pasangan calon ini merupakan lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. Kemudian berkaitan dengan metodologi survei maupun dengan sumber dana yang seharusnya disampaikan oleh tiap lembaga survei, pihak KPU menyatakan bahwa bukan kewajiban atau kewenangan dari pihak KPU untuk merilis data mengenai dari mana saja sumber dana dari tiap lembaga survei maupun bagaimana metodologinya, melainkan ini merupakan kewajiban dari tiap lembaga survei. Namun ditegaskan oleh Ferry Kurnia bahwa hal ini merupakan hasil sementara dan masyarakat masih harus menunggu untuk hasil resmi dari KPU 22 Juli mendatang. Berikut saudara pernyataan lengkap dari Ferry Kurnia Rizkiansyah. Semua lembaga survei harus menginformasikan terkait dengan sumber dana, terkait dengan soal metodologi, dan harus menyatakan secara resmi bahwa hasil quick count itu bukan hasil resmi penyelenggara pemilu. Jadi kita harus tekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil resminya itu adalah dari Komisi Pemilihan Umum yang nanti akan kita tetapkan sekira pada tanggal 22 Juli 2014. Seperti itu. Sudah menyerahkan Dua kubu calon presiden dan calon wakil presiden telah menyatakan kemenangannya atau keunggulannya berdasarkan dari hasil hitung cepat yang telah dirilis oleh berbagai lembaga survei. Namun ditegaskan oleh pihak KPU supaya masyarakat luas dan juga pihak-pihak terkait tidak terpengaruh oleh angka-angka yang sudah ditampilkan dan harus menunggu hingga hasil resmi dirilis oleh pihak KPU. Demikian, kembali ke Friska. Ya, memulai rekapitulasi dari tingkat PPS, artinya masih ada perjalanan panjang jelang 22 Juli nanti. Terima kasih Agnes Karina melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta.